Bahkan ketua RT di Bantar Gebang aja dilaletin bang. Kasian gitu. RT lain kemana-mana pakai peci ya kan. RT gue kemana-mana pakai tudung saji. Minggu lalu, seluruh komika berusaha menampilkan performa terbaiknya di panggung Suciwan X. Gak mau mah biasa. Atasnya ada gambar Wika Salim bang. Begini. Enak zamanku tole. Tidak hanya dibekali dengan mentoring dari para profesional, para komika Suciwan X juga turut diberikan waktu untuk berkonsultasi dengan psikolog agar mereka tetap pada kondisi yang prima. Komika yang secara umum sih sebenarnya sih masih sama seperti yang kita semua juga lagi ngadepin gitu kan, bahwa ini adalah kondisi pandemi, harus isolasi, harus menjaga aktivitas juga. Nah cuman kan yang membuat mereka lebih punya tantangan tersendiri adalah karena benar-benar tidak bisa keluar dan ketemunya begitu lagi, itu lagi, itu lagi. Pesan kepada mereka adalah kalau yang berkaitan dengan kesalahan masa lalu gitu misalnya, ya udah itu sudah terjadi. Yang pasti kamu ada di masa sekarang, di titik ini kamu mau menghasilkan apa gitu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita dikasih pada satu kondisi yang mau nggak mau ya harus fleksibel, harus adaptasi dan kita nggak bisa milih. Kenapa cuman gue yang orang tuanya pisah, ninggalin, bisa nge-review minuman-minuman manis kan bang? Contohnya minuman boba bisa kan? Gue nggak bisa, efek diabetes nih bikin ngantuk. Apapun yang terjadi ya ini mungkin bisa jadi penanda awal buat karir siapapun yang akan keluar buat hari ini. Alif, maaf kamu harus keluar malam hari. Keseruan tidak akan surut sampai di sini karena masih ada 11 komika yang akan bertarung untuk merebut posisi 10 besar. Siapakah di antara mereka yang mampu bertahan dan siapakah yang akan close mic malam ini? Jawabannya hanya ada di Stand Up Comedy Indonesia One X. Let's make laugh. Ini kotak. Kalau gue masukin ke sini ini jadi inbox. Kotak masuk. Bisa aja gue. Bersama kami di Studio 1 Kompas TV, ini dia Stand Up Comedy Indonesia One X. Yes, tahu pemersatu bangsa, let's make love. Baiklah, kita sudah sampai di show kelima. Dan hari ini sudah jelas temanya olahraga buat peserta yang tersisa 11. Karena kita sudah kehilangan 4 komika dari show sebelumnya. Kita punya dulu ada Ical Kate, ada Alif, ada Egik MK, ada juga ada Alex Fabri yang sudah duluan close mic. Langsung mempresent para dewan juri yang berkurang satu karena Radit lagi ya. Enggak. Berhalangan? Oh ya benar, berhalangan. Ya. Oh ya berhalangan. Jadi kita langsung saja panggilkan. Ya. Jadi dia juri pertama kita ada Panji Pragiwaksono, si spesialis menilai komika-komika lucu dan materi-materi originalitasnya dinilai oleh Panji. Mantap. Ada juri yang menilai hal-hal kecil yang dilakukan oleh komika, tapi beliau ini sangat detail soal hal itu. Cing Abdel. Abdel. Tanyain apa olahraga? Cing Abdel jadi cabang olahraga apa? Ini Pak Lurah Car Free Day. Pak Lurah Car Free Day. Pak Lurah Car Free Day. Ya. Bagus. Bener-bener. Yang larinya 5 menit, makan buburnya 2 mangkok. Betul. Iya. Iya benar-benar. Iya, baiklah. Iya. Jadi langsung aja nih yang paling cakep malam ini. Yang paling sporty. Paling sporty. Yang sudah kehilangan karir musiknya karena sekarang fokus berfoto. Dan hosting ya pastinya. Betul. Ini dia Wika Salim. Tutup lagi nggak? Tutup ya. Makin cakep ya. Masa sih? Iya bener deh. Iya aku bosan tahu dibilang gitu terus tiap hari. Ih capek dengernya. Oh capek ya? Capek dibilang cakep. Tapi sebelumnya kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan 5M. Menjaga jarak, menghindari kerumunan,
menjadi suci. Yes! Dan kita penasaran siapa di antara mereka yang akan close mic pada show kelima hari ini. Waduh, yang kita nantikan malah close mic-nya ya. Iya, karena kita melihat mereka mengubur mimpinya. Nggak gitu. Emang lagi apes aja. Iya, betul. Lagi apes. Nah, tapi ini dia. Kita langsung panggilkan komika untuk perform sekarang juga. Kita panggilkan ya. Ya, ini dia. Davi Kadafi. Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Davi dan semoga kalian mengerti. Orang Indonesia itu kenal aku sebagai komik difabel. Cuman di tema olahraga semua hilang. Karena di dunia olahraga orang sumbing dianggap normal. Makanya nih aku gak bisa ikut Asian Para Games. Kalaupun maksa daftar, pasti ditolak. Ini misalnya aku daftar nih. Mas, aku boleh daftar nggak? Waduh mas, mohon maaf. Ini khusus orang-orang cacat. Ya Allah. Bapak nggak bisa dengar, Pak. Ini kurang cacat apa, Pak? Iya mas, tapi mas nih cacatnya masih normal. Cacat normal. Bapak tahu konteks cacat nggak? Yang namanya cacat itu udah pasti nggak normal, Pak. Dibully terus. Ini gara-gara sering dibully, akhirnya aku memutuskan ikut pencaksilat supaya bisa ngelawan. Cuman ternyata di silat pun tetap dibully. Iya, ini misalnya mau pukulan nih. Wasitnya aba-aba, pelatihnya. Nyu, nyunya, ninya. Selalu gitu. Ya, tapi setelah aku pikir-pikir, ternyata aku tuh salah ngambil cabang. Harusnya aku ngambil atletik, balap lari. Karena nggak pernah tuh kita ngeliat pas lagi mau start balapan kan. Start balapan wasitnya ngeledekin. Nyunya, ninya, nyol. Nggak pernah. Nggak pernah gitu. Dan silat itu latihannya keras. Tapi aku tuh selalu berusaha gitu. Dan lihat hasilnya. Yoi, tingkat nasional. Keren kan? Dan pesertanya, ya cuman ini, cuman 4. Ini aku nggak ngapa-ngapain, juara. Ini aku datang, masuk lapangan, juara. Gak usah ngapa-ngapain. Makasih namaku Davi. Dan selanjutnya ada teman aku dari Ternate, Ali Akbar. Assalamualaikum. Ternate punya tim sepak bola bang. Persiter Ternate. Ini adalah salah satu tim yang paling ditakuti di Indonesia pada masanya. Tahun 2006, Persiter cuma kalah 2 kali di kandang. Dari 3 pertandingan. Bahkan saya berani bilang bang, waktu itu kalau Persiter diadu, lawan MU main di Old Trafford, itu kita tuh cuma kalah di ongkos. Jauh gitu Inggrisnya. Tapi sekarang Persita sudah mati. Hilang gak tahu kemana gitu. Jangankan timnya bang. Stadionnya sekarang cuma jadi tempat jogging. Jadi orang-orang Ternate semua sekarang jogging di situ bang. Itu tuh si Dios, Ido, Bulgam. Teman-teman saya. Jogging situ tiap hari. Jadi selain Persiter turun kasta, mereka juga turun berat badan. Iya. Saya kasihan begitu lihat kondisi stadion yang sekarang. Bangku penonton rusak, bahkan papan skor tinggal papan.
Nggak ada skor. Skornya nggak ada. Yang paling bikin saya sedih adalah ketika saya lihat di dekat gawang ada satu pohon pepaya, Bang. Tumbuh. Saya yakin ini karena nggak terurus makanya tumbuh sendiri. Nggak mungkin ada yang sengaja tanam. Striker Persiter pas nyetak gol dulu kan, tak selebrasi. Nanam pepaya nggak mungkin. Kalau memang dia sengaja tanam, kenapa pepaya? Oh, karena kalau duren sama kedondong nanti jadi pantun. Buah duren, buah kedondong. Persiter keren dong. Cuman dari pohon pepaya ini saya tuh jadi tahu, Ternate selain menghasilkan bibit pemain bola yang bagus, juga menghasilkan bibit pepaya yang berkualitas. Cuman buat apa pepaya? Masuk timnas nggak bisa. Jadi kiper Persiter juga nggak bisa. Sekarang begini, kalau pepaya bisa jadi kiper, yang striker siapa? Apel. Apel kan Malang. Sekalian aja kumpulin semua buah-buahan bikin rujak FC. Nanti pas nonton komentar enak tuh, semangka membawa bola umpan lambung kepada duren, duren heading dan bola pecah kena duren. Makanya lewat panggung suci ini saya cuma pengen bilang gitu. Jujur saya sebagai warga Ternate ingin mewakili masyarakat kota Ternate. Kami sangat rindu dengan Persiter. Tolong kembalikan Persiter lagi dan yang paling penting petik pepayanya. Dan kita bikin rujak sama-sama. Sekian saya Ali Akbar, terima kasih. Baik. Luar biasa sekali. Dua opener kita, ada Davi Kadafi dan juga Ali Akbar. Silakan para dewan juri. Ali Akbar. Ya Bang. Davi. Terima kasih sudah membuka dengan baik. Gue mau mulai dari Davi dulu. Davi, gue curiga ya. Materi stand up lu tentang tidak cukup cacat untuk ikutan Asian Para Games. Itu kendalanya ada di kurang sering di open mic-in. Karena secara ide tuh lucu menurut gue. Tapi secara eksekusi tadi agak kurang. Terus gue nggak tahu nanti biar Cing Abdel atau mungkin Wika juga bisa bahas. Gue tuh agak miss. Jadi ternyata tadi kan lu ngomong soal lu ikutan ini kan, silat kan. Terus lu bilang masa kalau saya ikutan silat pelatihnya sanyu, dunya, tiknya gitu kan. Lo jadi maksudnya pelatihnya tuh swimming juga gitu. Enggak kan, kalau misalnya kalau orang ngeledekin tuh kadang-kadang suka ngelebih-lebihin gitu Bang. Oh iya, jadi maksudnya pelatihnya ngeledek lu. Iya. Iya, soal pelatihnya ngeledek itu baru ketangkap sama gue di yang setelahnya tuh. Setelahnya cabang apa? Atletik. Pas mau atletik, orangnya bilang, masa nanti orangnya ngejeknya berlebihan 1, 2, nyor gitu kan. Nah yang pertama tuh nggak kehantar, coba nanti lu cek lagi rekamannya deh, tapi nggak gitu jelas. Kesimpulannya adalah, joke-nya nggak jelek, tapi penulisannya yang belum rapi dikarenakan persiapan yang mepet. Ali Akbar, kalau gue bagi set lu, satu set lu tuh datang dari keresahan, pengamatan lu terhadap keresahan, yaitu kehilangan klub yang berprestasi. Terus bagian kedua adalah main what if, yaitu ketika lu udah bilang ada pohon pepaya, habis itu lu main what if tuh, udah mulai kayak kalau misalkan pepaya jadi kiper, strikernya siapa? Masa Apel Malang. Terus udah gitu lu mulai udah aja semuanya tuh buah-buahan. Nah, ketika udah mulai main what if, gua ngerasa set lu tuh langsung turun. Dari yang bagus dari sisi pengamatan, bagus dari sisi penulisan, terus main what if yang nggak terlalu kena. Karena what if kan susah ya. Kalau kata Isman, idola kita yang kita hormati teorinya, itu dia bilang gini, kalau main what if tuh kayak karet ditarik. Kalau terlalu nggak terlalu regang yang nggak asik, kalau terlalu itu putus gitu. Jadi emang harus ada di ranah yang pas. Nah tadi tuh lebih di gua ya, kerasanya jadi lebih kepada mengada-ada gitu. Kurang gila gitu kalau mau ngajak orang main what if gitu. Jadi ya sayang, bisa aja jadi set yang bagus, cuman kalau di gua rasanya pas main what if jadi nggak terlalu ya. Terima kasih kalian berdua. Baik. Makasih Bang Panji. Davi. Tadi gua ketawa banget tuh yang dibilang lo nggak bisa masuk sini, lo cacatnya masih wajar ya? Cacatnya masih wajar apa gimana sih? Cacatnya masih normal. Cacatnya masih normal. Iya gitu. Davi, tapi memang ini terasa banget masih seadanya ya, seadanya banget ini apa namanya
pengamatannya atau ngulik materinya, bahkan latihannya pun masih seadanya kalau menurut gue. Terus yang kata, itu apa sih? Yang namanya cacat itu nggak normal, Pak. Terus? Bagus banget. Itu yang A-nya maksudnya elu. Iya, Pak. Oh, gua kira yang itu tadi. Panitianya. Cing Abdel kira tuh si panitianya yang itu. Gue bilang Emang lebih lucu sih. Tapi gue nangkepnya emang dianya, gitu gue nangkepnya dia. Tapi lebih lucu kalau misalkan ternyata panitianya marah sendiri. Iya. Tapi lo beneran silat itu? Beneran, Bang. Itu ada fotonya. Iya, gue lihat juga fotonya tadi gitu ya. Dan itu juga nggak ngapa-ngapain, tapi nggak ngapa-ngapain bisa jadi juara. Tapi permasalahannya, gitunya tuh apa? Maksudnya? Itu tuh kayak kita masuk nggak usah ngapa-ngapain, maksudnya ngelakuin hal yang remeh juga pasti juara gitu. Oh, yang terus buat Ali Akbar. Persiter emang namanya itu bukan terpersi. Kayaknya nggak pas. Kayaknya lebih bagus terpersi ya. Karena awalan ter itu di depan harusnya. Iya. Persiter. Nggak ada terakhiran. Iya. Mana ada kejuter. Iya. Betul. Lihat, dia memang sering mencari celah-celah seperti itu kan. Iya. Ali Akbar kan nggak ada pleseter. Iya. Terpleset dong. Bener. Masa dia persiter? Iya. Kalau gue lebih suka tuh yang itu, yang apel dari Malang karena daerahnya Malang bukan daerah Ternate kan, nggak bisa gitu. Iya, Cik. Kenapa pepaya nggak mungkin, durian dong nanti jadi pantun. Gue senang yang gitu-gitu keluar dari mulut lo, Li, sebenarnya karena itu ada apa kayak sesuatu yang gak gue sangka gitu. Bahwa jokes itu keluar dari lo dan justru itu bikin tambah lucu gitu. Kalau di gue ya, nggak tahu deh kalau di lo. Iya bener, nggak bisa maksain kancing ya. Iya. Nggak bisa. Kebebasan berpendapat. Betul. Tapi secara keseluruhan gue senang sama penampilan Ali malam hari ini. Ya. Gitu Ali, mudah-mudahan bisa maju ke babak selanjutnya ya. Amin, makasih. Jadi buat Ali masih bisa didebat apa no debat nih, Cing? Tapi masih bisa didebat ini. Masih bisa didebat ya. Kalau itu, Davi? Masih juga. Masih bisa didebat ya. Bagus ditutup. Kenapa nih? Karena kalau buka no debat. Lucu banget dah. Oh iya. Oke, kalau gitu untuk juri tamu kita silakan Mika Salim. Aku suruh komentar kayak gini nggak bisa. Ya pokoknya kamu anggap aja kamu nonton stand up terus kamu rasain sendiri. Hai Davi. Hai. Hai Ali. Hai Kak. Aku nggak mau dipanggil kakak. Mbak. Nggak mau. Dih, itu mah harus ada ciluknya dulu. Iya. Baru gitu. Tiba-tiba Mbak gitu nggak enak. Iya, masa nggak ada apa-apa tiba-tiba Mbak. Kan takut orang. Nggak ada ciluknya ya? Masa nggak ada ciluknya tahu-tahu bang? Tiba-tiba nongol dari pintu. Orang kan takut ya. Bener, Cing Abdel bener. Aku suka lihat kamu lucu gemes. Ya itu aja deh. Kalau buat Ali tadi kamu stand up, aku malah jadi nggak konsen soalnya kamu mandangin aku mulu. Aku terhibur sama penampilan kamu. Aku masih pengen lihat kamu lagi. Kasih Kak. Nice. Oke. Makasih Kak. Betul sekali, jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia One Act. Tawa pemersatu bangsa, let's make love. Kata mak saya, olahraga itu cuma buang-buang waktu. Tanpa olahraga Bisa dibilang istirahat lah gitu. Dan sekarang gue tampil lagi, gue nggak tahu nih